Telah disebutkan bahwa sesungguhnya pada bulan ke-9 kehamilan Sayyidah Aminah, atau tepatnya di bulan Rabiul Awal, saat hari-hari kelahiran Nabi Muhammad SAW sudah semakin dekat, Allah Azza wa Jalla semakin melimpahkan bermacam anugerahnya kepada Sayyidah Aminah, mulai dari tanggal 1 Rabiul Awal hingga tanggal 12 Rabiul Awal, malam kelahiran Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pada malam pertama tanggal 1 Rabiul Awal, Allah Azza wa Jalla melimpahkan kedamaian dan ketentraman yang luar biasa, sehingga Sayyidah Aminah merasakan ketenangan dan kesejukan jiwa yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Pada malam kedua Rabiul Awal datang seruan berita gembira kepada ibunda Nabi Muhammad SAW yang menyatakan dirinya akan mendapati anugerah yang luar biasa dari Allah Azza wa Jalla. Pada hari ketiga di bulan Rabiul Awal, di hari ketiga di bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah mendengar datang seruan memanggil, "Wahai Aminah, sudah dekat saat engkau melahirkan Nabi yang agung dan mulia. Dialah Muhammad Rasulullah SAW yang senantiasa memuji dan bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla." Pada malam keempat di bulan Rabiul Awal, di mana tahun Rasulullah dilahirkan, Sayyidah Aminah mendengar seruan beraneka ragam tasbih para malaikat secara nyata dan jelas. Pada malam hari kelima, Sayyidah Aminah bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada malam ke-6, Sayyidah Aminah melihat cahaya Nabi Muhammad SAW memenuhi alam semesta. Pada hari ke-7 atau 5 hari sebelum kelahiran Nabi, Sayyidah Aminah melihat para malaikat silih berganti saling berdatangan mengunjungi kediamannya, membawa kabar gembira sehingga kebahagiaan dan kedamaian semakin memuncak. Pada malam ke-8 atau 4 hari sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, ibu Rasulullah Sayyidah Aminah mendengar seruan memanggil di mana-mana. Suara tersebut terdengar dengan jelas mengumandangkan, "Berbahagialah wahai seluruh penghuni alam semesta, telah dekat kelahiran Nabi Agung, kekasih Allah pencipta alam semesta." Pada malam ke-9 atau 2 hari sebelum kelahiran Rasulullah Muhammad SAW, Allah Azza wa Jalla semakin mencurahkan rahmat kasih sayang kepada Sayyidah Aminah, sehingga tidak ada sedikit pun rasa sakit, sedih, susah dalam jiwa Sayyidah Aminah. Pada malam ke-10, Sayyidah Aminah melihat tanah Taif dan Mina ikut bergembira menyambut akan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Pada malam ke-11, Sayyidah Aminah melihat seluruh penghuni langit dan bumi ikut bersuka cita menyongsong kelahiran Sayyidina Muhammad SAW. Dan pada malam detik-detik kelahiran Nabi Muhammad SAW, tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, sepertiga malam, di malam ke-12 ini langit dalam keadaan cerah tanpa ada mendung sedikit pun. Saat itu Sayyid Abdul Muttalib, kakek Nabi Muhammad SAW, sedang bermunajat kepada Allah di sekitar Ka'bah, sedangkan Sayyidah Aminah sendiri di rumah tanpa ada seorang pun yang menemaninya. Tiba-tiba Sayyidah Aminah melihat tiang rumahnya terbelah dan perlahan-lahan muncul 4 wanita yang sangat-sangat jelita, anggun dan cantik, dilumputi dengan cahaya kemilau yang memancar serta semerbak harum memenuhi seluruh ruangan. Wanita pertama datang berkata, "Sungguh berbahagialah engkau wahai Aminah. Sebentar lagi engkau akan melahirkan Nabi yang agung, junjungan semesta alam. Beliaulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenalilah aku bahwa aku adalah istri Nabiullah Adam alaihissalam, ibunda seluruh umat manusia. Aku diperintahkan oleh Allah untuk menemanimu." Lalu datanglah wanita kedua yang menyampaikan kabar gembira, "Aku adalah istri Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menemanimu." Begitu pula menghampiri wanita yang ketiga, "Aku
adalah Asiyah binti Muzahim yang diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk menemanimu. Datanglah wanita keempat, aku adalah Maryam ibunda Isa alaihissalam, datang untuk menyambut kehadiran putramu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga semakin memuncak rasa kedamaian dan kebahagiaan ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tidak bisa terlukiskan dengan kata-kata. Keajaiban berikutnya, Sayyidah Aminah melihat sekelompok demi sekelompok manusia bercahaya berdatangan silih berganti memasuki ruangannya, dan mereka memanjatkan puji-pujian kepada Allah Jalla Jalaluh dengan berbagai macam bahasa yang berbeda. Detik berikutnya, Sayyidah Aminah melihat atap rumahnya terbuka dan terlihat oleh beliau bermacam-macam bintang di angkasa berterbangan yang sangat indah berkilau cahayanya. Detik berikutnya, Allah Jalla Jalaluh memerintahkan kepada malaikat Ridwan agar mengomandokan seluruh bidadari surga agar berdandan cantik dan rapi, memakai kain sutra dan segala macam bentuk perhiasan, dan bermahkotakan emas, intan permata yang gemerlapan, dan menebarkan wangi-wangian surga yang harum semerbak di segala penjuru. Lalu beribu-ribu bidadari itu dibawa ke alam dunia oleh malaikat Ridwan. Terlihat wajah bidadari-bidadari itu gembira. Lalu Allah Subhanahu wa taala memanggil, "Ya Jibril, suruhkanlah kepada seluruh arwah para nabi, para rasul, para wali agar berkumpul berbaris rapi, bahwa sungguhnya kekasihku cahaya di atas cahaya, agar disambut dengan baik, dan suruhlah mereka menyambut kedatangan kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, perintahkanlah kepada malaikat Malik agar menutup pintu-pintu neraka, dan perintahkan kepada malaikat Ridwan untuk membuka pintu-pintu surga, dan berseleklah engkau dengan sebaik-baiknya keindahan demi menyambut kekasihku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jibril, bawalah beribu-ribu malaikat yang ada di langit, turunlah ke bumi, ketahuilah kekasihku Muhammad telah siap untuk dilahirkan, dan sekarang tiba saatnya Nabi akhir zaman. Dan turunlah semua malaikat, maka penuhlah isi bumi ini dengan beribu-ribu, berjuta-juta malaikat. Sayyidah Aminah melihat malaikat itu pun berdatangan membawa kayu-kayu garu yang wangi memenuhi seluruh jagat raya. Pada saat itu pula mereka semua berzikir, bertasbih, bertahmid, dan pada saat itu pula datanglah burung putih yang berkilau cahayanya mendekati Sayyidah Aminah, mengusapkan sayapnya pada Sayyidah Aminah. Maka pada saat itu pula lah lahir Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidaklah Sayyidah Aminah melihat kecuali cahaya. Tak lama kemudian terlihatlah jari-jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersujud kepada Allah seraya mengucapkan Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kegembiraan memancar dari setiap sudut alam raya, gemuruh sholawat memenuhi semesta alam dengan bahasa yang berbeda-beda dan dengan cara bermacam-macam pula. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Sholawatullah alaik. Jelas diriwayatkan di dalam kitab An-Ni'matul Kubra 'alal Alam, ini karangan dari Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Haytami Asy-Syafi'i. Dari cerita ini jelaslah bahwa keluarga Nabi adalah keluarga yang baik. Dari cerita ini Sayyidah Aminah, ibunda Nabi yang selama ini sering dituduhkan atau diucapkan oleh ulama-ulama Wahabi bahwa beliau adalah ahli neraka, itu tidak benar.
Ibnu Hajar Al-Haytami jelas menjelaskan di dalam kitabnya bahwa Sayyidah Aminah 12 hari sebelum kelahiran Nabi, malaikat sowan, para nabi sowan, bahkan Sayyidah Siti Hawa, lalu Siti Maryam, lalu Dewi Asia diperintah oleh Allah untuk menemani Sayyidah Aminah melahirkan Rasulullah. Pada usia Nabi Muhammad 5 tahun, Sayyidah Aminah pada saat mengalami sakit yang mana pada saat itu menyebabkan beliau meninggal dunia. Nabi Muhammad dipanggil, Sayyidah Aminah pun berkata, sebentar lagi mungkin aku akan mati. Kanjeng Nabi nangis, jika engkau meninggal dunia, lantas aku akan dengan siapa hidup di dunia ini? Sayyidah Aminah menyampaikan, jika yang aku lihat benar, bersabarlah engkau wahai anakku, karena engkau akan dijadikan oleh Allah Nabi penutup akhir zaman. Engkau akan membawa misi besar, engkau akan membawa ajaran Allah kepada seluruh manusia. Ini Kanjeng Nabi pada saat usia 5 tahun. Pada saat riwayat ini dibacakan oleh Habib Umar bin Hafid, yang mana riwayat ini diriwayatkan oleh Ummu Syifa. Ummu Syifa ini bidan yang membantu kelahiran Nabi, yang meriwayatkan kisah ini. Habib Umar pada saat membacakan riwayat ini menangis, lalu beliau berkata, seandainya bapak ibu Nabi berada di neraka, wallahi, maka kita semua manusia sedunia ini akan dimasukkan oleh Allah ke dalam neraka. Tidak mungkin. Di dalam Al-Quran pun Allah berfirman, innama yuridullahu liyudhiba ankumur rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Sesungguhnya Allah berkehendak mengampuni seluruh kesalahan dan dosa-dosa ahlul bait. Siapa ahlul bait? Keluarga Nabi yang sedarah, yang mengalir di dalam darahnya. Siapa saja? Tentu bapak ibunya ahlul bait, istri dan anak-anak beliau, keturunan beliau, dialah ahlul bait. Ini orang-orang yang dijamin oleh Allah akan mendapatkan seluruh ampunan dari dosa. Lalu Allah berjanji wa yutahhirakum tathira, dan Allah berjanji mensucikan mereka sesuci-sucinya. Bagaimana mungkin ada seorang ulama, ustadz, jari ahli agama, jari cinta Kanjeng Nabi, tiba-tiba berkata bahwa ibu Nabi itu ahli neraka? Sungguh cilaka orang-orangnya. Mudah-mudahan kita diselamatkan oleh Allah. Ibu Nabi, bapak Nabi adalah orang yang mulia, orang yang agung, orang-orang yang dipilih oleh Allah. Dipilih beliau untuk melahirkan manusia teragung di dunia ini, khairul khalqillah. Tidak mungkin Allah melahirkan seorang manusia yang agung dari rahim orang yang tidak mulia. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat akan dikumpulkan dengan junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan seluruh kita akan mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah.